Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini, hari Ahad, 15 September 2024, bertepatan dengan 12 dari Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Ad-Durar Al-Bahiyah fi Masail Al-Fiqhiyah yang ditulis oleh Asy-Syaukani rahimahullah. Qala Asy-Syaukani rahimahullah au qabla hadha falyatafaddal li ikhwanina an yusami al-matan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala wa la ya'umur rajul qauman hum lahu karihun wa yusalli bihim salata al-khawim wa yuqaddimu sultan thumma rabbul manzil wal aqra thumma al-a'lam thumma al-asan wa mawqifuhum wa idah talat salatul imam kana dhalika alaihi ila al-ma'mumin wa mawqifuhum khalfahu illa al-wahidah fa'an yamini. Asy-Syaukani rahimahullah wa la ya'um rajulu qauman hum lahu karihun wa yusalli bihim salatul imam wa yusalli bihim salata akhafahum wa yuqaddimu sultan wa rabbul manzil wa la tu'tum mala'an thumma nasan wa idza talat salatul imam kana dhalika 'alaihi la al-ma'mumin wa mawqifuhum khalfahu illa al-wahida fa'an yaminihi. Bismillah. Qala Syaukani rahimahullahu ta'ala, masih di dalam bab salat berjamaah. Wa mauqifuhum khalfahu illal wahida fa'an yaminihi. Maka maksudnya, asal dari salat berjamaah bahwa mereka itu semuanya di belakang imam, kecuali jika salat hanya berdua. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, di mana Nabi sedang salat, kemudian datang Jabir. Summa ji'tu hatta qumtu an yasar Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian aku mendatangi Nabi di sebelah kiri. Famada fa akhadha bi yadayya fa adarani hatta aqamani an yaminihi. Di saat aku datang ke sebelah kiri, Nabi memegang tanganku dan memutarku untuk sholat di sebelah kananku. Maka kesimpulannya, Jabir salah tempat. Harusnya di sebelah kanan, tapi dia datang ke sebelah kiri. Poinnya digantikan oleh Nabi, diputarkan ke bagian kanan. Dan itu jika dalam keadaan makmumnya hanya satu orang. Kemudian disebutkan di riwayat Muslim, masih dari Jabir, summa jaa Jubair ibnu Sakhr. Datang sahabat yang kedua, Jubair ibnu Sakhr. Maka Jubair ibnu Sakhr di sini datang ke sebelah kiri, menutupi Nabi dari kanan dan dari kiri. Maka itu pun salah. Maka Nabi akhada biyadaina jami'an. Nabi mengambil tangan Jabir dan mengambil tangan Jubair dengan kedua tangannya dikumpulkan di belakang.
maka mereka sholat di saat lebih dari 2, ini poinnya, atau lebih dari 1, ini poinnya, di belakang. Jika datang 1 orang, maka masih bergandengan di kanan. Itu permasalahan tentang permasalahan bagaimana kedudukan imam laki-laki dalam sholat berjamaah. Jika hanya 1 orang makmumnya di sebelah kanan, sama rata kakinya. Tidak ditonjolkan sedikit, tapi al-ka'ab bil ka'ab, sesuai mata kaki. Jika datang 1 orang, maka diambil 1 orang ini untuk ditarik ke belakang oleh makmum yang datang baru. Lalu bagaimana dengan perempuan? Untuk imam perempuan jelas berbeda. Dan ini di dalam syariat Islam, laki-laki dan perempuan harus berbeda. Jika tidak, maka dia akan sama antara laki-laki dengan perempuan. Jika datang dalil, maka dijadikan penjeda, maka itulah hakikatnya. Maka asal dari ibadah laki-laki dan perempuan sama, sampai datang syariah untuk membedakan. Seperti Allah berfirman dalam kewajiban sholat 5 waktu, wa aqimus sholah. Khitabnya kepada laki-laki dengan fi'lun amr, waw jamaah, wa aqimu. Maka sholatlah kalian. Kepada siapa khitabnya? Laki-laki. Namun masuk kepada perempuan. Maka perempuan wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian terjadi perbedaan di antara sifat-sifat yang lebih detail, itulah yang diinginkan di dalam syariah. Antara laki-laki dengan perempuan tidak sama. Maka di dalam ibadah menolak emansipasi perempuan. Apalagi dalam kehidupan pekerjaan dan seterusnya, di dalam Islam tidak ada emansipasi perempuan. Dan perempuan pun kalau meminta emansipasi dari kata mereka hak-hak kemanusiaannya, laki-laki bekerja keluar rumah, maka perempuan pun bekerja keluar rumah. Sama. Maka mereka meminta hanya dari segi pandang keluar rumah, agar merusak, membuat fitnah laki-laki dengan bibir mernya, dengan wajah yang dibedak kayak ondel-ondel. Maka membuat fitnah, dan ini yang diinginkan oleh mereka. Namun di saat pemilihan pekerjaan, jadi sekretaris lomba-lomba, dapat. Akhirnya membuat fitnah si bos. Bos yang di kamar administrasi didampingi oleh perempuan yang bukan istrinya. Sehingga terjadilah perselingkuhan, maka jadilah sekretaris ini pelakor. Apa pelakor? Perebut laki-laki orang dan bangga bisa menjadi pelakor. Itu di zaman now. Di zaman dulu aib sekali. Berhubungan dengan suami orang itu sangat aib. Di zaman now bangga. Para artis berapa menjadi pelakor, merebut hati para artis yang lain. Lalu suaminya kemana? Itulah keadaan di zaman now karena terlalu banyak fitnah-fitnah seperti ini. Perempuan keluar mengaku hak kami, emansipasi perempuan. Sama haknya dengan laki-laki keluar. Taib. Namun di saat kami sebutkan tadi jadi sekretaris berlomba-lomba. Jadi penterjemah berlomba-lomba. Jadi bagian dari kantor berlomba-lomba. Namun di saat jadi tukang kuli bangunan, emansipasi tidak ada. Tidak ada yang membantu memasang pipa-pipa ataupun memasang batu-batu bata atau memasang angin-angin di bawah terik matahari. Mereka tidak ada yang mau. Jadi kesimpulannya emansipasi pun mereka hanya niatnya untuk merusak dari tatanan status sosial, bagaimana laki-laki dengan perempuan diciptakan berbeda. Maka ini adalah ajaran orang-orang di luar Islam yang dimasukkan kepada Islam untuk menghancurkan kaum muslimin. Allahul musta'an. Maka berapa dari berita-berita selingkuh, mulai dari tingkat Pak Camat selingkuh,
dengan sekretaris desa. Juga Pak Jorong selingkuh dan semua kebanyakan berbangga-bangga di media sosial, digerebek dan seterusnya. Maka ini dikarenakan emansipasi perempuan. Maka begitupun di dalam ibadah tidak ada emansipasi. Dibedakan bagaimana laki-laki dengan perempuan, dan kita masuk sekarang bagaimana imamnya perempuan dan makmumnya. Berkata Asy-Syaukani rahimahullah, wa imamatun nisa'i wasata as-saf, bahwa perempuan di saat menjadi imam dengan makmum-makmum yang perempuan berbeda, maka dia wasatis saf, dia di tengah dari saf. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di tengah dari saf, si perempuan ini jika lebih dari 2 seperti laki-laki, maka dia di antara saf. Maksudnya di kanannya perempuan terus sampai akhir, dan di kirinya perempuan terus sampai akhir. Tidak ada dikedepankan seperti rajul. Dan ini gambarannya seperti hadis laki-laki yang tadi kami sebutkan dari Jabir, di saat sholat maka dia datang di sebelah kanan. Kemudian datang Jubar di sebelah kiri. Namun karena di laki-laki harus menonjol berbeda dengan perempuan, maka Nabi mengangkat tangan kedua mereka, Jabir dan Jubar, ke belakang. Jadi Nabi tampil menjadi imam di depan semua laki-laki. Dan ini seterusnya. Datang para sahabat yang lain terus akan berjejer ke samping kanan dan kiri, dan Nabi di atas atau di depan mereka. Adapun untuk perempuan tidak. Jika satu kasusnya sama seperti Nabi dengan Jabir, maka dia berdampingan di kanan. Kemudian datang jamaah yang kedua, perempuan yang kedua datang ke bagian kiri. Maka 3 imam, yang di kanan dan yang di kiri sama sejajar. Datang yang keempat sama, datang yang kelima sama, datang yang keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, maka perempuan di tengah-tengah dari makmum. Fahim? Tinggal pendalilannya apa? Hadis ataupun athar yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq As-San'ani dengan sanad yang sahih kepada Aisyah. Dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dan Ibnu Abi Saibah dan ada Rukutni juga dari jalan Raithah Al-Hanafiyah, bahwa dulu Aisyah ammatahunna. Dulu Aisyah menjadi imam mereka. Wa qamat bainahunna fi salatil maktubah. Dan Aisyah mengimami mereka di tengah-tengah para perempuan. Qamat bainahunna. Ini kalimat bainahunna maknanya Aisyah menjadi imam di antara mereka. Tidak di depan mereka, tetapi di antara mereka. Gambarannya seperti kami sebutkan, pas di tengah. Jadi makmum datang dari kanan, datang dari kiri. Datang dari kanan, datang dari kiri. Dan dia tetap tidak maju di atas perempuan. Maka inilah imamnya perempuan. Berbeda dengan laki-laki yang memang laki-laki itu harus menonjol. Harus dia itu tampil di depan umum. Karena itulah laki-laki fitrahnya. Adapun perempuan maka dia tersembunyi, tidak terlihat. Dan ini fitrahnya dalam kehidupan sehari-hari. Maka laki-laki tampil dengan pakaiannya dan wajahnya terbuka. Adapun perempuan tampil di depan umum, misalnya dia sholat berjamaah atau ikut pelajaran dengan menggunakan busana muslimah yang tidak diketahui. Dan begitupun dalam segala muamalah, mereka para perempuan asalnya adalah tidak diketahui. Karena menggunakan syariat Islam. Bahkan jika dulu di zaman Nabi, para sahabat menginginkan sesuatu kepada ummahat al-muslimin, istri-istri Nabi, maka mereka yatakallamu wara'a jidar, berbicara di belakang layar, di belakang tembok.
Bahwa Nabi membutuhkan demikian, akhirnya diberikan. Nabi di masjid membutuhkan demikian, maka diberikan. Atau meminta sesuatu, makanan dan seterusnya, seperti ahlu sufah, maka diberikan. Dan begitu pun dari segi fatwa, meminta fatwa kepada istri Nabi, bagaimana dulu Nabi beribadah, bagaimana dulu Nabi di malam-malam, salat malam, yang tidak diketahui oleh kaum muslimin kecuali istri-istri Nabi, maka mereka memberikan fatwa di belakang hijab tanpa terlihat. Maka asal dari perempuan di dalam Islam itu tersembunyi seperti sekarang menjadi imam pun tersembunyi di antara para makmum. Maka ini imamnya perempuan berbeda dengan imamnya laki-laki, dan itulah dari sifat laki-laki dengan perempuan jelas berbeda. Wa yuqaddimu sufufar rijal summa as-sibyan summa nisa. Kemudian masih jika imamnya laki-laki, kemudian dia mengimami laki-laki dan perempuan, bagaimana seperti di hadis Anas yang telah kita sampaikan dulu, bahwa Anas diundang, bahwa Nabi diundang oleh kakeknya Anas, neneknya Anas, ibunya Ummu Sulaim, bahwa Nabi diundang makan. Maka Nabi makan. Setelah Nabi makan, maka Nabi mengatakan, ana sa'usolli rak'atain. Aku akan melaksanakan sholat 2 rakaat di sini. Ini kemuliaan dari Nabi di saat dia diberikan untuk makan, maka Nabi melaksanakan sholat di rumah tersebut. Maka akhirnya Anas melihat ke kanan, ke kiri, apa yang dijadikan sajadah untuk Nabi, dia mendapati karpet yang sudah kotor, maka dia cuci dengan cepat, kemudian diberikan Nabi. Maka ini ihtiram kepada Nabi dan bangga bahwa Nabi sholat di rumahnya, maka apa yang dikedepankan. Dan ini pun menjadi pendalilan boleh sholat di atas karpet, di atas sajadah, untuk agar wajahnya tidak kotor terkena debu. Kalau tanahnya memang di zaman dulu masih berpasir, tidak seperti sekarang dengan keramik, maka apa yang dilakukan oleh Anas untuk memberikan kepada Nabi agar Nabi salat dengan baik dan khusyuk, akhirnya dia mendapatkan karpet yang lama dan dibasuh dan Nabi salat di atasnya. Fasoffa, kemudian diatur sof. Maka karena ada 2 orang ataupun 3, Anas berada di belakang bersama sof laki-laki. Hanya berdua atau bertiga. Kemudian setelah itu ibunya Ummu Sulaim dan neneknya dan perempuan-perempuan yang lain melaksanakan sof di belakangnya. Dan ini seperti yang kita laksanakan di Masjid Imam Mukbil sekarang. Di mana perempuan-perempuan datang untuk sholat berjamaah dan melaksanakan pelajaran. Maka di sholat maghrib dan isya dan ba'dal fajar juga mungkin sekarang ada. Maka mereka di belakang. Dan kita laki-laki mengatur sof. Di belakang saya ada sof. Maka kemudian di belakang antum juga ada sof perempuan. Maka ini asal dari permasalahan sof. Dan tambahan dari saya untuk menjadi penjeda juga antara sof laki-laki dengan perempuan telah datang syariah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, khairus sufufur rijal awaluha wa khairus sufufun nisa akhiruha. Sebaik-baiknya sof laki-laki yang paling depan, awal, dekat kepada imam. Lihat ajaran Islam kepada laki-laki. Paling depan itu sof terbaik. Wa khairu sufufin nisa akhiruhunna. Adapun sebaik-baiknya sof perempuan yang paling jauh kepada laki-laki, paling jauh kepada imam. Maka jika di sof perempuan wallahu a'lam biasanya ada 2 ataupun 3 sof, maka yang paling mendekati dinding keluar, pintu keluar, maka itu lebih baik daripada yang paling mendekati kepada sof penjeda antara laki-laki dengan perempuan. Paham?
Maka ini pun menjadikan penjeda. Maka di dalam Islam tidak ada yang namanya emansipasi. Laki-laki dengan perempuan haknya sama, tidak. Maka ini sudah ketentuan dari Allah dan ini adalah perkara yang terbaik. Namun orang-orang yang memang sudah dirusak oleh pemikiran kufar, melihat bahwa ajaran Islam mendolimi. Di saat perempuan diagungkan di dalam Islam untuk duduk di rumah mereka. Bahwa perempuan asalnya duduk di rumah mereka. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa qarna fi buyutikun wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah berfirman, duduklah kalian para perempuan di rumah-rumah kalian. Istanamu adalah kantormu, adalah rumahmu. Maka istananya, rumahnya, kantornya adalah di rumah. Bukan perempuan itu keluar membuat fitnah laki-laki dengan dandanannya, pakaiannya, parfumnya bahkan. Maka di sini ajaran Islam yang benar. Maka mereka orang-orang yang benci kepada Islam dari kufar, Yahud dan Nasara membuat aturan-aturan emansipasi untuk mengeluarkan perempuan. Maka lihat, Islam memuliakan perempuan. Wa qarna fi buyutikun. Duduklah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kamu keluar seperti perempuan jahiliyah sebelum datangnya Islam. Mereka bersanding dengan laki-laki di mana-mana. Di pasar, di jalan, di tempat-tempat pertemuan. Maka Islam mengajarkan kaum muslimat agar di rumah. Kecuali keluar boleh untuk hajah, perkara-perkara yang diharuskan, namun asalnya tidak boleh keluar. Maka ini ajaran Islam yang benar. Adapun di zaman now, mereka meminta dan merongrong kepada perkara-perkara ini kepada pemerintah ataupun kepada hak asasi manusia agar minta disamaratakan laki-laki dengan perempuan. Akhirnya mereka mengatakan Islam mengekang para perempuan. Islam itu tidak adil kepada para perempuan. Akhirnya perempuan di Islam yang mulia hanya di rumah menunggu suaminya dan dia melaksanakan pekerjaan di rumah. Mulai dari mengatur sistem rumah tangga, memasak, dan mengurus anak-anaknya, dan menjaga anak-anaknya. Maka akhirnya setelah meminta hak emansipasi keluar. Lalu anak-anaknya ada 2, 3, 4 dengan siapa? Dengan pembantu. Dan dari pembantunya ada yang tidak becus mengurus. Di antara pembantunya yang penting dia mendapatkan gaji dan tidak peduli dengan bagaimana pendidikan dari anak-anaknya, maka akhirnya hancur pendidikan anaknya dengan jika berisik disuruh mendengar musik, jika berisik disuruh melihat televisi dan seterusnya. Maka inilah keagungan Islam yang sekarang ini mereka ingin lari terbebas dari permasalahan kungkungan Islam, padahal Islam mengagungkan perempuan. Akhirnya sekarang perempuan bercampur dengan laki-laki di mana-mana dan akhirnya seperti kami sebutkan para pelakor pun akhirnya berada di mana-mana. Qala al-muallif wal ahaqu bis-safil awal ulil ahlam wan nuha. Setelah kita mengetahui bahwa sof pada laki-laki yang terbaik adalah sof yang pertama, lalu kedua, ketiga dan seterusnya. Untuk perempuan di sof yang terakhir, kemudian yang sebelumnya. Maka pertanyaan yang besar, siapa yang berhak di sof yang pertama? Maka telah datang hadis bahwa yang berhak di sof yang pertama mereka orang-orang yang berakal. Maksudnya yang hafalan Al-Qur'annya baik. Di antaranya jika imam terjadi kesalahan dari membaca Al-Qur'an bisa dibenarkan.
Dan yang kedua, jika seorang imam dalam keadaan, keluar angin, ataupun dia ada perkara yang harus keluar karena mulas perutnya, maka langsung menggantikan ahlu al-ilm ataupun ahlu nuha, orang-orang yang sudah bagus Al-Qur'annya dan hafalannya bagus dan bacaannya bagus, menjadi qurra. Maka ini yang diinginkan, kenapa mereka dijadikan shaf yang pertama. Kalau shaf yang pertama hanya sekedar anak-anak yang main-main di salat ataupun orang-orang yang tidak mempunyai ilmu, atau hanya sekedar orang-orang tua yang jompo, maka di saat imam kentut misalnya, siapa yang akan menggantikan? Dari belakang shaf, dari pertengahan shaf datang? Tidak. Maka mereka orang-orang yang baik qiraahnya, hafalannya banyak, dan seterusnya, agar di depan. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi kita seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwa suatu hari Nabi menjadi imam, diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari. Karena Rasulullah SAW yamsahu manakibana fi shalah wa yaqul istau wa la takhtalifu fatahtalifu qulubukum. Bahwa Nabi suatu hari sholat dan menjadi imam, maka dia mengusap pundak-pundak para makmum. Dan itu insya Allah kadang-kadang kita lakukan dan tidak seterusnya. Maka Nabi mendatangi para sahabat, kemudian rapatkan, katanya, jangan kalian berselisih, maka Allah akan menjadikan perselisihan di antara hati-hati kalian. Kemudian dikatakan, layalni minkum ulul ahlam wan nuha. Ini syahidnya. Mana di antara kalian yang hafalannya bagus dan qiraahnya bagus dan bacaannya baik dan benar, silahkan untuk didekatkan kepadaku. Maksudnya di shaf yang terdekat dengan Nabi. Sumaladina yalunahum. Kemudian shaf yang berikutnya dan berikutnya. Maka tergambar shaf yang ada di depan adalah mereka orang-orang yang berakal, orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang menghafal Al-Quran dan qiraahnya baik dan benar dengan tujuan tadi. Maka selesai dari permasalahan ini, kita masuk dan kita selesaikan bab ini. Wa 'alal jama'ati an yusawwu sufufahum wa an yasuddu al-khalal. Maka kewajiban bagi jamaah di dalam shaf agar dia berbaris sama rata. Maknanya sama rata ditafsir di riwayat yang lain al-ka'ab bil ka'ab wal mankib bil mankib. Apa maknanya al-ka'ab bil ka'ab? Ini ajaran dari Nabi. Di saat kita semuanya lurus mengikuti apa? Awas. Banyak orang-orang awam di sini tidak memahami meluruskan shaf, dipikirnya lurusnya kaki setinggi kakinya. Sehingga dari jempol sampai kepada ka'bain, ujung kaki, itu dipikir merapatkan dan meluruskan shaf seperti itu. Tidak. Maka kalau seperti itu akan berbeda-beda kaki. Ada kaki yang dewasa, 42 nomor sepatunya. Ada kaki orang yang masih muda, misalnya baru ABG, hanya 39. Dan anak-anak di antara mereka hanya 29 atau 30. Maka berbeda kaki. Namun jika dikatakan al-ka'ab bil ka'ab, lihat mata kaki dengan mata kaki, maka yang menjadi lurus adalah mata kaki. Sehingga mulai sekarang, alhamdulillah antum semua sudah paham, yang dirapatkan mata kaki dengan mata kaki. Maka ini yang diinginkan oleh penulis, yusawuna sufufahum. Kemudian permasalahan yang kedua, wa an yasuddul khalal. Awas, perkara yang kedua ini yang membuat kalian capek jika kalian sholat dengan orang awam. Maka lihat antum salat dengan orang awam. Maka mereka tidak mengatur shaf dan mereka tidak peduli
maka akhirnya semua orang menjauh. Di antara kalian 1 jengkal atau kurang atau lebih. Maka jika kaki kalian ingin merepotkan kepada mereka, mereka pun menghindar. Yang di sebelah kanan menghindar, yang di sebelah kiri menghindar. Tidak ada yang mau, karena memang tidak diajarkan. Dan dipikirnya itu adalah sunnah. Padahal Nabi di sini memerintahkan agar kita merapatkan shaf dan juga menutup dari kekosongan. Maka ini disebutkan di dalam matan wa an yasuddu al-khalal, agar menutup kekosongan. Maka makna al-khalal adalah kekosongan antara shaf. Dan pendalilannya seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Anas ibnu Malik. Di saat Nabi salat dia berkata sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamami shalah. Dan di riwayat Abi Daud dan yang lainnya wasuddul khalal, dan isilah tempat-tempat yang kosong. Maka tidak ada di antara shaf dengan shaf tempat yang kosong. Dan bahkan telah datang di dalam hadis yang lain suddul furuj ataupun merapatkan shaf agar tidak ada yang kosong, disebutkan fa inna syaiton yadkhulu fihi. Sungguhnya syaitan itu masuk kepadanya. Maka ada seorang pemuka agama yang masyhur di YouTube. Dia mentaklik dari ucapan hadis ini. Di saat dia mengatakan, maka biarlah shaf-shaf kita terbuka karena di dalam hadis agar syaitan itu tidak masuk kepada orang-orang yang sholat berjamaah sehingga suddul khalal, ditutup antara kaki dengan kaki. Maka biarlah kita renggangkan agar syaitan pada sholat. Kan bagus kalau syaitan pada sholat. Ini adalah istihza. Disebutkan bahkan di dalam hadis agar kita menutup dari shaf-shaf saling merapatkan. Malah dikatakan lebih baik syaitan jadi ikut sholat. Jadi syaitannya pada pintar, pada baik-baik. Tidak banyak mengganggu kaum muslimin. Mana ada? Di sini ditahdir oleh Nabi agar kita merapatkan shaf agar syaitan tidak masuk. Dia malah mengatakan biarkan shaf terbuka agar syaitan masuk dan syaitan pada sholat berjamaah. Maka syaitan tidak sholat berjamaah takut ataupun takwa kepada Allah, tidak. Tetapi di sini ucapan Nabi agar syaitan tidak mengganggu kalian. Masuk di antara shaf kalian. Bagaikan anak-anak yang masuk karena shaf kalian renggang. Maka suddul furuj ataupun suddul khalal, maka tutuplah tempat-tempat yang kosong. Ini perintah dari Nabi. Maka dari kesempurnaan sholat, agar sholat itu dilihat mata kaki dengan mata kaki saudaranya diluruskan. Dan juga suddul furuj, suddul khalal juga ditutup tempat-tempat yang kosong. Maka berapa dari kita ahli sunnah yang merasa susah sholat dengan orang awam karena tidak dipraktekkan sholat ini. Maka bagaimana orang-orang yang setiap hari sholat ahlu sunnah dengan orang-orang awam? Maka dia akan terbiasa dengan lebaynya sawu sufufakum, lebaynya dengan sholat fajar dengan kunut dan seterusnya. Maka alhamdulillah Allah memudahkan bagi kita untuk sholat di masjid sunnah dan sholat dengan melaksanakan sunnah. Kemudian disebutkan oleh penulis wa an yutimmu shaffal awal summa alladhi yalih summa kadalik. Dan ini juga dari sunnah salat berjamaah agar menyelesaikan shaf yang pertama dari dinding sampai dinding penuh baru membuka shaf yang baru. Maka tidak ada salat berjamaah shaf yang pertama masih setengah shaf. Kemudian dibuat yang kedua. Ini boleh kapan? Salat janazah. Maka salat janazah tidak apa-apa karena pertama lebih baik shafnya lebih baik. Maka kadang-kadang hanya setengah shaf dan kesimpulannya salat janazah asalnya tidak di masjid, di lapangan ataupun di sebelah dari kuburan. Maka tidak ada perhitungan shafnya itu harus terpenuhi, yang jelas sudah ada beberapa orang
boleh saf kedua, boleh saf ketiga, dan seterusnya. Adapun di masjid di tempat tertentu, maka saf itu dipenuhi dengan antara dinding dengan dinding, maka tidak boleh membuat saf yang baru kecuali saf yang pertama telah selesai, dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ibnu Samurah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ala tasufuna kama tasufunal malaikah inda rabbihim jalla wa azal." Maka salatlah kalian dengan mengatur saf kalian. Tidaklah kalian ingin saf kalian itu seperti para malaikat, bagaimana mereka berbaris di hadapan Allah. Maka di sini faidahnya bahwa mereka para malaikat siap berbaris di hadapan Allah. Nah, inginlah kalian salat berjamaah berbaris di belakang imam seperti berbarisnya para malaikat di hadapan Allah. Maka disifatkan oleh Nabi, wa kaifa tasuful malaikah inda rabbihim. Ingin kalian tahu bagaimana para malaikat itu berbaris di belakang ataupun di hadapan Allah seperti kalian salat di belakangku. Qala yutimuna sufufal muqaddam wa yatarassuna fis shaf. Yang pertama, lihat dua perkara di sini. Bagaimana para malaikat berbaris di hadapan Allah. Yang pertama, sempurnakan shaf yang pertama, kemudian yang berikutnya. Ini makna dari ucapan Nabi, yatimuna sufufal muqaddam. Maka shaf yang pertama sempurnakan, kemudian shaf yang kedua. Itu maknanya. Kedua, juga wayatarosuna sof, wayatarosuna fis sof, maknanya dirapatkan, diluruskan tanpa ada celah-celah, maka celah-celah itu ditutup. Itulah sof para malaikat. Maka kita mengetahui sekarang, salat berjamaah kita yang benar seperti sofnya para malaikat di hadapan Allah. Bagaimana? Pertama, mereka menyempurnakan sof pertama dengan yang kedua, ketiga, semuanya penuh sofnya itu. Tidak ada yang bolong-bolong. Tidak ada yang sof pertama baru setengah, sof kedua diisi lagi, tidak. Kemudian yang ketiga dalam keadaan yurasuna sufuf. Maknanya dibereskan dengan diratakan al-ka'ab bil-ka'ab. Dan yang celah-celah dirapatkan, ditutup. Maka inilah yang diinginkan dengan sof para malaikat yang berada di depan Allah. Dan ini diharapkan sofnya kaum muslimin. Dan perlu diperhatikan tadi, salat berjamaah tidak sempurna kecuali dengan pengaturan as-sof. Maka pengaturan as-sof adalah perkara yang penting. Maka tergambar bagaimana orang-orang awam salatnya. Tidak peduli dengan sof. Tidak peduli dengan pengaturan sof. Maka salat jamaah mereka tidak diterima. Maka salat dengan orang awam masuk kepada hadis ini. Bahwa mereka salat-salatnya bagaimana? Disebutkan di dalam hadis bahwa atimus shaffa min tamamis shalah. Bahwa sungguhnya pengaturan shaf itu dari kesempurnaan salat berjamaah. Maka orang-orang yang salat setiap hari dengan orang awam ataupun dia bagian dari itu, maka salatnya sempurna, salat berjamaah atau tidak. Maka di sini penting sekali mengatur shaf. Maka alhamdulillah kita dengan para santri di sini melaksanakan salat dengan sunnah yang ada, meskipun mau dipungkiri atau tidak, kita melaksanakan shaf yang baik dan benar. Maka ini lebih baik daripada orang-orang awam dan yang lainnya. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah melaksanakan salat dengan shaf-shaf yang benar, karena disebutkan di dalam hadis tidaklah sempurna salat berjamaah kecuali dengan kesempurnaan dari shaf. Maka kita melaksanakan shaf dengan baik dan benar agar sempurna salat tarawih kita, ataupun salat Jum'ah kita, ataupun salat wajib-wajib kita berjamaah. Maka ini yang bisa kita berikan.